Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, pada kali ini kita sehat semua. Karena itu kita bisa beraktivitas, termasuk kita belajar di Unsida ini ya. Pada pertemuan ke-11 kemarin kita sudah membahas tentang kurikulum modifikasi. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi silabus modifikasi. Silabus ya. Tapi ada baiknya kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim ya. Para mahasiswa yang saya hormati, kalau kita kemarin sudah membahas tentang kurikulum modifikasi, kali ini kita akan membahas tentang silabus ya, silabus modifikasi. Jadi yang namanya ABK itu semua dimodifikasi, dimodif ya, diselaraskan atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak BK. Itulah keunikannya di sekolah inklusi ya kan. Semua bisa dimodif ya. Kalau seperti toilet ya. Toilet itu kalau untuk anak BK dimodif ya, harus ada ini ya. Misalnya sepeda motor ya atau kursi roda. Itu kan bisa dimodif untuk anak difabel atau anak-anak kebutuhan khusus ini ya. Nah, kurikulum atau silabus juga bisa dimodif. Nah, kali ini kita membahas tentang silabus modifikasi ya. Sebenarnya apa sih silabus itu ya? Silabus ialah suatu penyusunan program penjabaran. Nah, penjabaran dari standar kompetensi dan kompetensi dasar ya ke dalam materi pokok atau materi pembelajaran. Ada kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Jadi kalau dirunut itu setelah membuat kurikulum itu pasti membuat silabus ya. Atau silabus itu pokok-pokok inti lah dari apa yang harus akan diberikan kepada siswa ya. Itu barangkali pengertian dari silabusnya. Silabus untuk anak ABK tentu berbeda dengan silabus untuk anak reguler ya, yang namanya dimodifikasi ya. Tapi komponen-komponennya sama dengan silabus anak umum ya, sama kira-kira. Misalnya begini ya, di dalam silabus itu, terutama silabus yang untuk anak ABK ini, itu satu harus ilmiah ya. Artinya keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Itu ilmiah itu dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua relevan ya. Artinya sesuai dengan yang dibutuhkan, relevansi ya, yang dibutuhkan dengan anak ABK ya. Kemudian sistematis. Sistematis di sini berarti komponen-komponen yang ada di silabus itu saling berhubungan atau saling berkaitan. Kemudian aktual dan konsisten, aktual dan kontekstual ya. Indikator materi, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan itu semua adalah mengikuti perkembangan siswa dan teknologi ya. Kemudian ini yang lebih penting adalah fleksibel ya. Ini prinsip-prinsip dasar kalau kita membuat silabus. Fleksibel artinya keseluruhan komponen silabus itu dapat mengakomodasi ya
sekian banyak siswa yang punya keanekaragaman. Jadi misalnya ini anak autis, anak tunarungu, tunagrahita, itu bisa dibuatkan di silabus modifikasi ini. Kemudian menyeluruh artinya silabus itu dibuat untuk kegiatan kognitif ya, afektif dan psikomotor. Jadi pengetahuan, sikap maupun keterampilan siswa itu masuk di situ semuanya. Adapun komponen-komponen yang ada di dalam silabus modifikasi itu, kalau metriknya itu sama dengan silabus anak umum ya. Misalnya itu ada kalau ini boleh dilihat, ini ya bisa dilihat begini, ini ya. Ini kira-kira contoh silabus modifikasi ya. Yang pertama ini ada standar kompetensi. Nah isinya itu ya, standar kompetensi, terus kompetensi dasar, terus nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, kemudian ada kewirausahaan atau kreativitas, inovasi begitu. Terus ada materi pokok dan uraian materi di sini ya, ini semua. Kemudian ada kegiatan belajar, membuka, berdoa sampai evaluasi ya. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi ya, ini indikator pencapaian kompetensi. Terus ada terakhir penilaian, ada penilaian tertulis, ada perbuatan, ada lisan semuanya. Kemudian ada alokasi waktu ya. Terus kemudian yang terakhir sumber, bahan atau alat, sumbernya apa. Jadi modelnya silabus seperti ini ya. Jadi mirip silabus umum, cuma isinya itu disesuaikan atau dimodifikasi sesuai dengan kemampuan dan kompetensi siswa ABK ya. Itulah barangkali sedikit tentang bagaimana kalau kita menyusun silabus ya. Nah, menyusun silabus ini tidak terlepas dari kurikulum yang kita buat. Jadi urutannya setelah kurikulum, kemudian silabus, kemudian nanti masuk ke pembuatan RPP dan PPI sebenarnya. Itu urutannya. Jadi kalau ini kita sudah memahami dan bisa melaksanakan, insya Allah pembelajaran di pendidikan inklusi atau pendidikan ABK ini bisa berhasil ya. Tentu ini harus didasari tentang keikhlasan ya, dan ketakwaan. Makanya semboyannya inklusi itu kan ITS, ikhlas, tawakal dan sabar. Jadi kalau tidak ada keikhlasan, tidak ada ketawakalan, tidak ada kesabaran, nonsen. Jadi teori-teori yang saya berikan ini dasarnya hanya 3 tadi: ikhlas, tawakal, dan sabar. ITS. Oke, begitu. Jadi kalau kita punya ITS, insya Allah kita menjadi guru idola, guru yang menginspirasi khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus, dan pahalanya pasti luar biasa besarnya karena dibutuhkan ketelatenan, keulehan, keikhlasan dan kesabaran yang luar biasa. Setelah kita membuat identifikasi, RPP, PPI, silabus, kurikulum, terakhir faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita sudah berusaha, maka pasrahkan kepada Allah sehingga kita tidak stres. Kalau kita ngoyo, saya sudah begini, kok anaknya kok masih begini, stres akhirnya. Karena kita hanya menyampaikan ilmu, mendidik mereka yang bisa mengubah watak, karakter, ya kemampuan siswa hanya Allah. Oleh karena itu, setiap mengajar, mengakhiri pelajaran harus disertai dengan doa. Doa ini penting. Ad-doa'u mukhul ibadah. Jadi inti dari ibadah adalah doa. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.